Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Haji Dai Batiar. Terima kasih Pak Haji menyediakan waktunya untuk sebagai tamu undangan khusus di tengah-tengahnya anggota kita semua, karena masyarakatnya Pak Haji Dai semua asli pribumi sini. Terima kasih Pak Haji, Pak Dai. Tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Haji Gori, beliau itu dari Tugu Wetan. Mungkin di Indramayu orang tahu lah Pak Haji Gori, Pak Haji Gori. Terima kasih Pak Haji, selalu siap mendampingi saya. Dan juga yang terhormat para bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, dan juga Bawaslu yang mengawasi sebentar lagi akan menghadapi persaingan. Tapi di sini bukan kita berbicara politik, bukan kita berbicara masalah pemilihan bupati. Di sini itu kita kumpul hanya untuk pemotongan KTA khusus Kecamatan Losaran. Anggota kita perwakilan dari ranting-ranting ada 500 orang. Yang terhormat juga untuk tokoh masyarakat dan tokoh ulama dan tokoh pemuda-pemuda sampai ke ranting-ranting, mohon dukungan dan doanya untuk supaya pemotongan KTA ini bisa berjalan dengan baik. Kita diberikan kesehatan yang sehat, panjang umur, direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini kita menghadir di sini semua didampingi oleh tamu undangan kita Bapak Haji Dai Batiar. Ternyata beliau berkenan untuk menghadiri undangan ini karena beliau itu salah satu orang Indramayu yang pertama kali menjadi Jenderal Bintang 4. Belum pernah orang Indramayu ada yang menjadi Bintang 4. Dari pun TNI, udara, laut, darat, tidak ada. Dari kepolisian baru satu-satunya Bapak Haji Dai Batiar, walaupun beliau udah purnawirawan. Tepuk tangan untuk beliau. Di sini kita tidak bicara masalah pemilihan bupati. Karena jangan orang nanti memandang, wah ada Pak Haji Dai Batiar datang, oh jangan begini, oh tidak ada kaitan dengan itu. Kita mengundang beliau sebagai salah satu tokoh sesepuh. Beliau asli pribumi, kelahiran di Losaran, Muntur. Jadi kita mengundang, ternyata beliau kebetulan ada di Indramayu. Beliau siap untuk menghadiri. Tetapi tentunya saya menyampaikan kepada Ketua DPC dan ranting-ranting dan para perwakilan Ketua DPC se-Jawa Barat yang hadir di sini. Mereka ternyata banyak sekali saudara mereka yang ada di Indramayu. Tepuk tangan. Mereka ikut mendukung GRIB ini untuk supaya ke depan sana bermitra dengan masyarakat, mendukung TNI Polri untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Itu yang saya pesan kepada Ketua DPC dan jajaran GRIB se-Jawa Barat. Kita nggak boleh arogan,
Kita nggak boleh pakai otot, kita nggak boleh pakai kekerasan, kita pakai pikiran yang jernih, yang bisa dilihat masyarakat bagus. Karena Indramayu ini adalah kampung kita sendiri, harus kita jaga. Kalau bukan kita jaga, siapa lagi? Tentu ini saya pesan, GRIB ini adalah ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Saya sebagai ketua umum, saya 32 tahun saya di Indramayu, belum pernah menciptakan nama saya di Indramayu selama 32 tahun ada noda-noda menyakiti masyarakat, membuat ulama. Tidak ada. 32 tahun saya di sini, dari loban semua, loban tikus, loban semua kenal dengan saya. Kalau di rumah saya itu setiap tahun Fitra, karena setahun tuh saya bikin acara itu duafa yatim itu bisa 1 bulan tuh bisa 2 kali 3 kali. Duafa itu bisa 2.000, 1.500, yatim itu bisa 1.000. Apalagi lebaran Fitra. Orang bilang, wah ini mau calon bupati ini katanya. Enggak. Saya peduli dengan duafa. Saya peduli dengan yatim piatu. Dan saya bicara ini, zaman sekarang ini kita bicara tembok pun bisa rekam. Jadi, dan ini fakta. Selama ini saya dikenal di ibu kota Jakarta dengan nama yang tidak baik. Sebenarnya tidak ada. Hercules belum pernah melanggar hukum. Dari mulai Pospol, Polsek, sampai ke Polres sampai Mabes, ada kasus yang melaporkan tentang saya penipuan, penggelapan, anarkis, merugikan masa. Tidak ada hukum itu. Belum pernah ada hukum itu. Walaupun saya sedikitnya bertentangan dengan hukum, tapi itu pesan sponsor. Karena saya orang paling keras dan orang paling tidak takut. Mati urusan Allah, bukan urusan manusia. Saya sebelum datang ke Indonesia ini, supaya masyarakat Indramayu tahu, bukan Hercules latar belakang itu premanisme, kriminal, residipis, tidak ada. Hercules berbuat sesuatu terhadap bangsa dan negara ini. Saya berjuang untuk membantu tugas TNI Polri Seroja di Timur Timur. Semua jenderal di Jakarta ini saya kenal. Apalagi namanya Jenderal Prabowo sekarang menjadi Menhan. Kalau kamu udah jalan, saya bisa peluk dia kayak anak dia, kayak anaknya dia. Saya memegang gudang senjata. Saya partisan memegang gudang senjata pada zaman operasi di Seroja Timur Timur. TNI Polri di sana pemerintah ini melawan orang Timur Timur. Saya partisan, tetapi saya memegang gudang senjata. Kalau saya bukan merah putih, saya keluarin peluru granat apa, habis TNI Polri di sana habis. Udahnya saya pegang kok. Dan saya bicara ini boleh direkam, boleh disebarluaskan. Sehingga peristiwa tangan saya dijemput pakai pesawat Garuda Hercules. Nama saya Hercules, Garuda jemput Hercules. Diperintahkan Pandam Udayana Cinton Penjahitan dan Haji Prabowo Subianto untuk menjemput itu, membawa ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto Angkatan Darat 8485. Selesai ini saya cerita agak panjang, nggak apa-apa ya, supaya masyarakat Indramayu tahu bahwa Hercules itu tidak penjahat. Hercules itu cuma penjahit aja, jahit-jahitin orang yang penjahat. Jadi berobatlah saya di situ. Selesai, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi Departemen Hankam. Dapat di situ pangkat penghargaan Bintang Seroja. Yang lantik saya itu, kami partisan itu dengan semua angkatan, Brimob, Polisi Umum, Angkatan Udara, Laut, itu kita 1.000 orang lebih. Komandan kita itu Bintang 1. Kapus Hankam itu, Kapus Rehabilitasi itu Bintang 1. Kami dilantik, beri penghargaan apa segala macam.
Panglima ABRI Faisal Tanjung dan Menhankam Edi Sudrajat yang melantik kita, yang beri penghargaan. Boleh direkam, boleh tersebar luaskan. Dan itu saya tanggung jawab. Bicara fakta. Jadi kasih penghargaan apa segala macam dan segala, kami pembubaran. Kami dikembalikan ke Udayana Timor Leste, masuk Korem Kodim dengan pangkat Prada, tangan udah nggak ada, mau ke Timur Tengah buat apa? Saya udah dikenal di Tanah Abang. Semalam saya dapat 1,5 juta. Sedang gaji saya di pangkat Prada dengan itu cuma 75.000. Tanggal 1 ketemu tanggal 1. Kapal perang Angkatan Laut kalau nggak salah 105. Di pelabuhan saya lari ya kembali ke Tanah Abang lagi. Apain? Saya harus memilih 75.000 apa satu bulan, apa memilih satu malam 1,5 juta. Iya dong, memilih 1,5 juta. Kalau pangkat merah saya udahlah, hormat dulu, kamu diam-diam di situ. Karena itu penghargaan dari negara. Dan diperintahkan untuk dimakamkan di Taman Pahlawan. Dan di situ dibunyikan markas TNI Angkatan Darat. Dan apa segala macam sampai ke tembus kepala staf Angkatan Darat, Kasat, semua. Ini biarpun begini harus di makam pahlawan dan ada suratnya. Ini lengkap. Tetapi saya nggak mau ke situ. Bisa aja saya ke situ. Saya punya hak kok. Ini perintah negara kok. Jadi enggak, gua mau ke Indramayu aja. Udahlah, gua kalau memang Allah udah mengambil ini, udahlah di Indramayu aja lebih enak, tenang. Jadi saya orang Timur, punya istri 1, anak 4, pacar tidak ada, cewek tidak ada, saya menyayangi istri. Walaupun Hercules, orang kenal Hercules namanya merah itu di Republik ini, di diskusi ibu kota Jakarta, tapi tidak pernah melanggar hukum. Karena kita harus berani, harus benar. Kalau kita salah, kita takut dengan siapapun, kita takut, kita minta maaf. Dan di Jakarta pun saya peduli dengan Baksos, Aceh, Padang, Sulawesi, dan di mana-mana kebakaran apa. Orang belum ada, saya sudah. Orang pasang tenda. Ormas ini, oh tidak. Hercules pasang tenda, di sini langsung penuh. DKI belum datang, saya udah duluan di sana. Tapi tidak pernah media expose. Karena media tahu apa ini. Saya nggak peduli dengan kamu. Saya berbuat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu dengan saya, yang tahu. Bukan berbuat kamu. Allah yang mencatat itu. Karena kita nanti akan kembali ke sana semua. Tetapi itu yang saya sampaikan supaya saudara-saudara saya, anggota-anggota GRIP, ketua PAC, ketua DPC PAC, sampai nanti 318 desa, yang supaya hari ini bisa mendengar, dan ternyata latar belakang seorang Hercules, penjahat, kriminal, residivis, ternyata bohong semua itu. Tidak ada bukti itu. Saya pernah menantang hakim, menantang jaksa. Saya di sidang merekayasa hukum karena pesanan sponsor. Saya bilang, Bapak Hakim, saya nggak panggil hakim. Kamu hakim, kamu jaksa. Kamu tuntut saya jangan 3 tahun. Kamu tuntut 20 tahun, hakim. Kau putusin saya hukuman mati. Hari ini saya siap dieksekusi di depan pengadilan. Saya minta panggil anak istri saya tanda tangan. Saya pinjam pistolnya bapak-bapak. Saya nggak punya pistol. Pistol sama senjata saya itu waktu Seroja di sana udah kami tinggalkan di sana. Untuk demi negara. Dulu senjata, pistol lengkap, tangan ikat merah putih. Itu udah selesai di sana, tinggalkan di sana. Saya pinjam pistol bapak-bapak, datang anak istri saya tanda tangan, saya suruh anak saya yang tembak kepala saya. Kalau anak saya nggak mau, istri saya nggak mau, saya yang tembak kepala saya suruh bikin pernyataan di depan pengadilan untuk supaya masyarakat Indonesia biar tahu bahwa saya orang gentleman. Karena terbukti saya bersalah, hari ini saya dieksekusi di depan pengadilan. Untuk supaya masyarakat biar tahu. Bapak hakim, jaksa, biar kamu tuntut saya jangan tanggung-tanggung.
saya bukan pengecut, saya pemberani. Kalau saya bukan pemberani, negara ini tidak akan meletakkan pangkat merah balok dan bintang seroda di dada saya. Seorang Panglima Faisal Tanjung dan Menang kami di Sudrajat. Karena saya pemberani, benar harus merah, benar harus putih. Putih artinya benar, merah artinya berani. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Ini kita sekali saya ulang, kita tidak bicara masalah pemilihan pilkada daerah bupati, calon bupati Indramayu apa 1, 2, 3, 4. Tetapi grip saya pesan dengan hari ini pemotongan KTA PAC Kecamatan Losaran, karena di sini dekat dengan kebetulan dekat sama kediamannya beliau. Kalau kita nggak undang, kualat kita ini. Dengan Bapak Purnawirawan Pak Haji Daibai nggak undang, beliau ada nggak undang, wah Hercules sombong banget kau. Saya dulu dekat sama bapaknya Pak Abanur, saya dekat sama bapaknya, sama bapaknya beliau saya dekat. Tapi beliau saya belum pernah ketemu. Tapi kalau saya ada apa-apa, gua datang ke Abah Nur. Saya bawain apa yang singkon-singkon yang bikin apa yang apa namanya yang digantung-gantung itu apa namanya? Hah? Tape. Beliau suka itu. Saya datang ke rumahnya. Tapi kalau mendadak saya bilang, Pak, bantu saya, Pak. Gua kan orang Indramayu, Pak. Oh, nanti saya teleponin Dai nanti. Saya teleponin dulu Pak tuh ini. Ya ada berapa kali lah, tapi tidak benar. Nggak tahu lah, bila telepon lah. Bila telepon ke Bapak kita, Bapak Jenderal. Tapi alhamdulillah berapa kali berjalan dengan baik. Makanya PDIP dengan Gerindra bergabung menusung. Saya langsung all out. Dan saya sudah menghadap Bapak Menhan. Tadi pun saya telepon beliau. Saya Bapak izin, saya Indramayu. Tadi malam silaturahmi sama Pak Dai. Kamu dukun ya, kamu dukun ya. Siapa Bapak, kamu dukun. Bukan bawa nama. Dan saya bicara semua fakta. Jadi itu yang saya bicarakan. Mudah-mudahan kita kerjasama ini bisa merekrut anggota kita, kekuatan kita bisa sampai ke ranting-ranting. Grip harus kokoh di Indramayu, Grip harus besar di Indramayu, 31 PAC dan ranting 318 besar dan punya martabat, punya kualitas di tengah-tengah masyarakat, bersama masyarakat untuk membantu bila mana masyarakat ada membantu bantuan-bantuan sosial yang dibutuhkan, maupun kematian, kebutuhan medis, rumah sakit, bencana alam apa, Grip harus siap berdiri di depan untuk partisipasi mendukung. Contohnya dari Ketua Umum bukan bicara tapi sudah berbuat di seluruh Indonesia. Jadi itu saya pesan, jangan arogan, jangan memukul, karena memukul siapa paling orang-orang Indramayu dulu baik kan, orang Indramayu sendiri, pukul Grip, Ketua Umumnya berita itu ternyata benar, anak anggotanya arogan, urakan gitu loh. Ya, tetapi nggak boleh. Kita selesaikan dengan baik. Kita mengajak, karena masyarakat kita sendiri. Grip itu organisasi masyarakat. Bersama dengan masyarakat membantu kepentingan masyarakat, keperluan masyarakat. Itulah namanya organisasi masyarakat. Siap. Di sini didampingi saudara saya, hopen saya, namanya Haji Gori, namanya Indramayu, orang nggak kenal lah. Berita-berita beliau itu Haji Gori begini-begini itu kan katanya. Kalau orang cari makan itu kadang-kadang ada salah paham, ada di luar ini emosi, ya kepret itu biasa. Tapi setelah itu selesai, karena kita maafkan, kita peluk-pelukan, nah, itu biasa. Namanya kerja, jangan kayak kita. Pejabat pun ketok-ketokan, jenderal pun ketok-ketokan, anggota DPR pun tonjok-tonjokan. Naik di atas meja sampai meja pun mau rubuh kan itu. Itu wakil rakyat loh. Apalagi kita rakyat biasa, ya wajar aja lah. Nah, wajar. Jadi itu yang saya pesan. Tolong jaga. Tolong saya pesan membantu tugas-tugas TNI Polri yang ada di Kabupaten Indramayu ini untuk mengamankan kita semua. Harus kita bersama-sama dengan mereka untuk menciptakan keamanan, kedamaian untuk kita semua.
Dari latar belakang saya ceritakan itu. Saya tidak panjang lebar. Sudah panas, anggota udah ini. Udah makan semua belum? Udah makan semua ya? Kalau bagi-bagi duit, nggak ada duitnya. Bagi-bagi. Tapi bagi-bagi nasi bungkus ya bisa lah. Tapi sikilip harus besar, harus kuat, harus bermasyarakat dengan masyarakat. Dari PAC sampai ke nanti. Nanti untuk membangun Indramayu ini, ya kita carilah yang kualitas, yang bagus, yang baik. Jangan sampai kita milih orang yang melanggar hukum lagi, nggak boleh. Kita bukan bicara kampanye. Saya 32 tahun saya di Indramayu. Saya tahu Indramayu ini. Zaman Pak OP itu teman saya baik. Dua tuh dia kolonel. OP itu teman saya baik. Dan lanjutin terus Indramayu mangkono baik. Orang anak apa ya Pak Haji ya. Mangkono baik ya. Jadi kita boleh. Saya pesan kepada Grip, cari pemimpin yang kualitas, pemimpin yang bermasyarakat, pemimpin yang bermoral, pemimpin yang mau membangun Indramayu ke depan. Tolong saya pesan. Tentunya dari hati ke hati itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi ketua DPC udah tahu lah. Kalau perintah komando, perintah pimpinan, perintah ketua, arahnya kepada orang yang hati bermulia, orang yang membangun Indramayu. Ini bukan bicara kita kampanye ya. Kalau kita kampanye, mungkin lapangan ini 10 kali saya perintahkan nggak muat. Seluruh desa 318 desa semua tahu siapa Hercules. Dan selalu berbuat baik, selalu membela masyarakat Indramayu. Maupun di Indramayu, walaupun dia melanggar hukum, kita menghormati hukum, tetapi kita bikin pembelaan terhadap dia. Karena melanggar hukum harus bertanggung jawab hukum, harus taat hukum, hormati hukum. Tapi kita uruslah baik-baiklah, ajak bicaralah baik-baiklah. Kita minta maaf atas kesalahan itu, emosional. Ya belum mengajak orang yang kita minta maaf sama dia. Kita ketemu bapak-bapak kepolisian yang memeriksa itu, bapak-bapak polisi kita minta maaf. Dan tidak akan mengulang lagi. Nanti akan selesai. Tapi kalau kita datang pas anda ada bukan yang menyelesai, ya orang kamu udah salah melanggar hukum, kamu mau jadi jagoan kamu. Nah, itu saya pesan. Mungkin saya tidak panjang lebar, karena dari sini saya akan lanjutin lagi ke Banten. Dari Banten pun minta. Kemarin sebenarnya saya ke Solo, saya dampingi anaknya Pak Presiden, karena anggota kita jadi tim ses. Tapi ternyata waktunya nggak kebagian. Kemarin saya ke MBD, dukun itu adik saya sendiri. Gubernur datang dijemput paling cuma 10-20 mobil. Ketua umum gara-gara ini datang, waduh, 15 kilo macet, jalan tutup semua. Ya, dengan hati mulia, hati bersih, merendah diri. Jadi bukan karena jagoan. Allah itu selalu bersama dengan kita. Dialah selalu masuk di dalam hati orang-orang yang itu akan dengan kita baik apa, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jagoan kita. Kita makan nasi kok, bukan makan pasir kok, bukan makan besi kok. Tidak ada jagoan. Kalau bilang jagoan, saya udah ditembak orang di dunia operasi Seroja. Badan saya kalau saya buka takut orang. Senjata laras panjang gua nggak mati sampai sekarang ini. Terjun ke dunia premanisme lagi. Habis setelah Seroja premanisme lagi. Lambang hitam Jakarta dikuasai oleh saya. Tembak, bacok, nggak mati-mati juga sampai sekarang kita bersama-sama. Karena kekuasaan Allah, hati bersih, selalu Allah bersama dengan kita dan Allah selalu melindungi kita. Jadi itu saya sampaikan. Gini harus besar. Bersama dengan rakyat Indramayu, bersama dengan ketua DPC, ranting. Nanti ada hari hanya kalau memang harus kampanye bersama dengan pasangan calon bupati. Mana tergantung ketua DPC dan hati nurani, karena udah bilang perintah komando. Kalau ketua DPC di nomor 1, di nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya kalau bisa sih, kalau saya sih pribadi saya bukan kampanye. Kalau saya ingin Indramayu ini perubahan.
dicatat bukan kampanye Pak KPU dan ada saksi-saksi di sini bukan KPU. Tapi kalau hati nurani saya yang akan membangun Indramayu ini, terus akan memajukan Indramayu ini, makanya mungkin ya kita cari anak bungsu lah. Tahu anak bungsu? Siji loro telu papat lima 70 bla 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 bla. Ketua DPC tahu ya? Saya tahu. Anak bungsu ya. Saya kan anak saya 4 kan. Ya, aku milih anak saya bungsu itu. Kan yang satu perempuan, yang kedua, yang satu perempuan kuliah di Canberra, Australia. Yang nomor 2 laki di California, Amerika. Nomor 3 di Sydney. Nomor 4 rencana selesai ini dia di Singapura. Bapaknya boleh preman tapi preman putih. Tapi anak-anaknya nggak boleh ikuti bapaknya karena mereka nggak punya tahan banting kayak bapaknya gitu. Ya. Jadi itu saya pesan ketua DPC dan para PAC 31 tentunya ya mungkin anak pertama yang saya anak nomor 2 yang saya, nomor 3 yang saya. Biasanya anak bungsu itu yang disayang. Ya, biasanya anak bungsu itu, anak bungsu datang, benar gak? Anak bungsu saya kan? Anak nomor 1 perempuan, nomor 1 anak nomor 2 laki-laki, anak nomor 3, anak nomor 4, biasa anak nomor 4 paling disayang itu biasanya. Ya, itulah, karena saya ini pernah juga berbakti di negara ini diperbantukan di intelijen juga. Persoalan Timur di Badan Intelijen ABRI dan Badan Intelijen Negara. Dan saya sudah izin semua lengkap, tapi udah mati udah itu zaman itu. Izin senjata laras panjang ada, senjata laras pendek ada. Ya, untuk Timur, tapi kita kalah. Bendera merah putih disuruh turun. Ya itulah, itu udah jadi bubur lah. Jadi ternyatanya pasti sayang sama anak muncul lah. Benar gak? Nah, itu urusan ketua lah, ketua tanggung jawab. Jadi itu aja saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar, nanti kalau kita kampanye saya bicara sampai panjang lebar. Kalau saya bicara terus nggak ada habisnya, nanti bisa sampai pagi nanti takut Pak Haji nanti pingsan kita, repot kita urusannya. Jadi saudara saya Pak Haji Gori sedikit lah kata bicara bahasa Indramayu baik sedikit lah. Katanya pakai itu aja. Tapi beliau kalau udah di sini, mungkin di sini ada Pak Haji Peri ya. Pak Haji Peri mana? Wah, kayaknya nggak datang ini. Mayana, siap mereka anak buahnya seluruh desa, siap. Mana adinda kita? Siapa yang tadi siapa? Si menantunya Mahasa, Nendi. Mana? Pokoknya kita siap. Palura Karpan. Nah ini dulu kami 2 tahun 90 tabrakan pakai motor di Losar di Eretan situ 20 meter motor hancur kami 2 ya begitu aja ya. Palura ya. Ini preman tua ini. Lura ya. Palura kan anak buah semua. Ya. Indramayu Barat, Indramayu Tengah, Timur semua untuk membesarkan Grip. Siap kan? Siap, sudah siap. Anggota mantan lurah, mantan zaman misterius itu semua yang hidup yang udah masih, yang mati nggak usah yang hidup, ajak semua besarkan Grip. Siap. Oke, terima kasih. Saya nggak panjang lebar itu aja. Pak Haji Jenderal Purnawirawan Batiar. Terima kasih banyak Bapak menyediakan waktu untuk